Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis kebutuhan komunitas. Nah, untuk pembahasan hari ini, gitu ya, kita akan berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah komponen dasar dari analisis kebutuhan itu sendiri. Terus kemudian uh, kan kita udah dapat data nih, gitu ya. Bagaimana kita membuat penguatan atau mencari data lain yang turut menunjang temuan awal kita gitu ya. Itu yang diomongin masalah penguatan temuan. Nah, komponen dasar dalam analisis kebutuhan ini memang ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah ini di sini ada 5, kontak dengan stakeholder, menyusun pertanyaan, terus kemudian menentukan jenis assessment, mengumpulkan data, sama analisis data itu sendiri. Nah, yang pertama adalah komunikasi dengan stakeholder. Jadi kita melibatkan stakeholder atau orang-orang yang atau pihak yang memiliki kepentingan untuk terlaksananya intervensi. Jadi mereka orang yang punya kepentingan pribadi nih gitu ya. Nah, mereka juga merupakan orang dalam gitu ya selama proses pelaksanaan intervensi. Jadi kalian sebagai orang luar itu juga mendapat bantuan dari mereka. Nah, beberapa pihak yang dapat digolongkan sebagai stakeholder, yang pertama adalah pengambil keputusan, ya, orang yang memang memutuskan sesuatu. Terus kemudian orang yang memiliki pengaruh. Terus kemudian pemimpin informal bisa jadi ketua adat gitu ya, atau uh, ketua tokoh agama setempat gitu ya. Terus yang terakhir pemimpin formal. Nah memang uh, ini contohnya kepala dinas, kepala RT RW gitu ya, ketua RT RW itu yang merupakan contoh pemimpin formal dalam sebuah komunitas. Jadi kalau kita ngomongin masalah bisa nggak pengambil keputusan itu bukan pemimpin formal? Bisa. Gitu ya, kalau misalkan dia adalah katakanlah kayak apa ya, contoh yang paling enak. Jadi memang dia pengambil keputusan tapi belum tentu dia pemimpin formal. Terus kemudian orang yang memiliki pengaruh juga bisa. Ini biasanya tokoh agama sih biasanya yang di sini. Terus, nah peran stakeholder sendiri gitu ya, ketika kita ngomongin dalam peranannya dalam intervensi, itu adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyediakan informasi. Jadi memang ketika kamu sebagai orang luar penuh gitu ya, tidak melibatkan stakeholder sebagai orang yang membantu kamu, yang ada adalah kamu mungkin dapat informasi tapi bisa jadi sangat terbatas, atau mungkin jumlahnya tidak sekaya kalau kamu misalkan ada atau melibatkan stakeholder ini dalam intervensimu. Kamu akan dapat data yang lebih kaya, yang lebih mudah, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia bukan orang yang berwenang atau dia nggak bisa bantu kamu banyak, gitu ya. Nah, dia akan mencari atau menghubungkan kamu dengan orang lain yang mungkin berperan atau mungkin bisa membantu kamu. Terus selanjutnya adalah menjabarkan potensi kesulitan yang dihadapi. Jadi mereka tahu nih, tahu lapangan gitu kan. Orang akamsi lah, anak kampung sini gitu ya. Nah, mereka cenderung memberikan, oh kira-kira nanti kamu akan kesulitan di sini. Oh ini orangnya sulit Kak, atau sulit Mas. Nah, dia memberikan apa ya, lebih ke arah bukan warning ya, lebih ke arah kira-kira nih ancaman atau kamu akan punya masalah di sini nih gitu ya. Dia bisa ngasih tahu kamu, terus kemudian mendapatkan ide karena ya dia tahu kondisi warganya, dia akan tahu kondisi masyarakatnya, dia tahu kondisi komunitasnya, gitu ya. Jadi mereka bisa nih gitu ya diajakin untuk diskusi. Terus kemudian mendapatkan ide jelas. Terus yang terakhir mendapatkan dukungan komunitas karena ya kamu ngikutin orang yang mereka apa ya dianggap sama komunitas berpengaruh, maka ya dukunganmu akan lebih mudah dan lebih kuat. Nah, kalau kita ngomongin masalah pertanyaan penelitian, fokus yang kita gunakan adalah 5W plus 1H gitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman untuk memahami permasalahan itu berasal dari mana, akarnya dari mana gitu ya. Karena biasanya yang terjadi adalah kita kesulitan untuk menemukan inti masalahnya, gitu ya. Dan kalaupun menemukan, biasanya permasalahan yang ada itu hanya permasalahan yang surface atau permasalahan yang uh,
cuma kamu lihat di awal doang gitu ya, di permukaan doang gitu loh. Nah, kalau mau gali lebih dalam ya pasti akan ketemu akar masalahnya. Misalkan gini, contoh deh, tuh ya. Eee, oke, contohnya adalah kenapa sih ada orang yang, menjadi prostitut gitu ya, ataupun ya online prostitut lah. Misalkan kayak OnlyFans dan kawan-kawan gitu ya, kalau teman-teman yang, laki-laki ini pasti paham gitu ya. Kenapa sih orang, mau jual konten vulgar atau mau jual diri gitu ya di, eee, selama ini gitu ya. Nah, mungkin kalau kita menggali permasalahannya akan ketemu macam-macam teman-teman. Ada yang masalahnya ekonomi, ada yang masalahnya karena kabur dari rumah, ada yang ya cuma have fun doang, ada yang macam-macam banget. Tentunya permasalahan ini akan menghadirkan solusi yang berbeda-beda gitu ya. Dan, kalaupun contoh lain deh, eee, apa, waria gitu katakanlah, apa, eee, pekerja seks komersial tapi waria. Nah, mereka kenapa sih mereka jadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan seperti itu, kebanyakan alasan mereka adalah di masyarakat kita itu belum bisa menerima gender ketiga, gitu ya. Atau orang-orang dengan persepsi umumnya ya orang-orang menyimpang gitu ya. Kita belum bisa. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalau memang belum kenapa mereka melakukan itu? Karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Kenapa tidak ada pilihan pekerjaan lain? Karena keterbatasan ataupun penerimaan masyarakat yang masih sangat minim pemahaman mereka. Nah, ya udah, berarti memang yang perlu diintervensi bukan komunitasnya, yang perlu diintervensi adalah masyarakat umumnya, masyarakat sekitarnya. Itu. Nah, terus bagaimana caranya kita intervensi? Siapa yang perlu kita intervensi? Apakah masyarakat secara umum atau memang ya terbatas pada masyarakat sekitar situ? Kita bisa jadi intervensi ke masyarakat secara umum. Tapi karena terlalu luas gitu ya, kita juga bisa sempitkan. Berarti kalau misalkan nih kita buatkan pasar, kita buatkan pelatihan, mereka mampu, mau nggak kamu ganti kerjaan? Mau. Nah, berarti memang bisa jadi pelatihan yang diberikan adalah pelatihan tentang keterampilan. Nah, seperti itu. 5W 1H kamu pakai terus, gitu ya. Jadi kalau kalau saya itu gini teman-teman, kalau kamu minimal 3 kali menanyakan mengapa, kenapa, bagaimana, oleh siapa, gitu ya. Kalau kamu bisa menemukan itu, 3 aja. Jadi mengapa, 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 mengapa orang waria itu melakukan menjadi pekerja seks. Nah, karena tidak ada pilihan pekerjaan. Mengapa mereka tidak ada pilihan pekerjaan? Karena kalau masyarakat menerimanya sulit. Kenapa menerimanya sulit? Karena dianggap uh, gangguan sosial atau penyakit masyarakat dan sebagainya. Ya, kamu menanyakan 3 kali aja, kamu sudah ketemu akar masalahnya, harusnya minimal. Ya, nah terus bagian kedua adalah terkait dengan jenis assessment. Nah, memang kalau kita ngomongin jenis assessment itu ada dua, ada yang berbasis kebutuhan, ada yang berbasis potensi gitu ya. Nah, kalau sumber masalahnya bisa dari 4, individu, instansi, infrastruktur, ataupun aset ekonomi. Nah, sebelumnya saya masuk ke jenis dulu, ya. Jenis ini di sini kita ngomongnya masalah pendekatan assessment yang berdasar pada kebutuhan, masalah, dan kekurangan yang dialami oleh kelompok. Jadi, ini pendekatan yang sangat umum, teman-teman, gitu ya. Jadi, kamu harus menentukan butuhnya apa. Lah, kalau komunitas atau masyarakat itu nggak butuh, ya kenapa harus dibantu? Ya, itu pertanyaan umumnya. Yang kedua adalah terkait dengan kapasitas. Jadi, oke, kita udah punya apa nih, gitu ya. Terus kemudian, eee, potensi apa yang bisa kita lakukan. Dari situ kita nyari, apa yang ada di dalam diri kita, itu bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah kelompok atau masalah komunitas, gitu ya. Jadi kalau ini yang pertama fokus pada kekurangan, kalau yang ini fokus pada kelebihan, gitu ya. Nah, kalau sumber masalah gitu ya, itu bisa dari beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah terkait individu. Bisa jadi keterampilan spesifik ketika membantu kelompok atau komunitas gitu ya. Terus kemudian keterlibatan sebelumnya, terus kemudian kesiapan untuk terikat dan terlibat dalam kelompok. Nah, ini biasanya kalau dari sisi individu masalahnya di sini.
Ya, kalau dari sisi instansi kita perlu melibatkan pihak-pihak atau instansi-instansi terkait. Terus kemudian kalau sumber masalah terkait dengan infrastruktur, bisa jadi ada kekurangan di tanah, bangunan, transportasi, bahkan sumber daya alam. Jadi, oke, saya lanjut dulu ke bagian selanjutnya. Kalau ngomongin aset ekonomi, ini yang bisnis kalau misalkan ya perdagangan secara umum gitu ya. Terus kemudian kalau informal ya model-model tradisional, model barter dan sebagainya. Nah, kalau kita dari set sini deh, misalkan nih gitu ya, oke, katakanlah kematian ibu dan anak yang tinggi di wilayah mana, katakanlah Sulawesi Tenggara gitu ya, di Buton lah, kasarannya di Buton. Oke, kalau Buton memang kota besar gitu ya, tapi kalau misalkan misal apa deh, contoh uh, andai kata gini deh, bayangkan Buton itu kotanya kecil gitu ya, jarak antar rumah itu sangat jauh. Nah, jangan Buton deh, aku belum pernah. Maluku Tengah, aku pernah. Itu ya. Di mana ya kemarin itu kota penyeberangannya itu, apa wilayah penyeberangannya. Jadi di sana itu jarak antar rumah jauh, gitu ya. Pusat kecamatan itu kayak dusun kalau di Jawa, gitu ya. Nah, kalau misalkan kematian ibu dan anak yang sangat tinggi di daerah sana. Nah, kalau kita melihat, oke, individu-individu di dalam kelompok tersebut mau terlibat. Misalkan apa? Ada yang hamil, butuh ke rumah sakit, mereka mau nganterin, gitu ya. Infrastrukturnya gimana? Tanah, oke lah, bagus. Bangunan, bagus. Transportasi, nggak ada. Nah, jadi kondisi tadi kamu tidak bisa memaksakan dia ini diantar ke rumah sakit karena apa? Ya tanah ada, bangunan ada, transportasi sulit ya, sama aja bohong kan? Berarti misalkan kalau seperti ini daripada kita mengantarkan, berarti kita harus menyediakan orang yang memang berdinas di situ. Maka kita perlu misalkan nih instansi terkait kita ajak untuk uh, ikut nih gitu ya. Pak, ini kita sediakan tanah gitu ya, kita sediakan bangunan, tolong diberikan apa ya, uh, puskesmas lah katakanlah. Itu tempatnya kami siapkan. Nah, mungkin aja bisa terjadi, bisa, gitu ya. Nah, ini kalau bisnis informal jelas nggak kepake, karena prinsipnya adalah tadi, ibu dan anak kesehatan gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kamu mengumpulkan dan menganalisis data. Kalau teman-teman ingat gitu ya, jenis data kita udah pernah omongkan bahwa data primer itu adalah data yang diambil langsung dari komunitas. Bisa pakai kuesioner, bisa pakai wawancara gitu ya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tercatat, baik itu hasil penelitian atau hasil uh, apa ya, apa ini namanya, BPS, Badan apa yang survei-survei itu aku lupa namanya, gitu ya. Nah itu kan data demografis, data-data yang mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk, usia rata-rata, terus kemudian penghasilan dan sebagainya, katakanlah seperti itu. Nah, sumber data sekunder ini bisa didapat dari dua pihak, teman-teman. Yang pertama adalah dari instansi terkait. Kalau misalkan kita ngomongin tadi kesehatan, berarti ada data di Dinkes. Kalau kita ngomongin masalah apa BPS, Badan Pusat Statistik, nah aku ingat akhirnya. Nah, bisa juga dari BPS tadi gitu ya, melakukan survei tahunan. Nah, seperti itu juga bisa dijadikan landasan. Terus kemudian kalau sumber lain bisa jadi dari penelitian universitas atau penelitian pihak-pihak lainnya. LSM juga bisa, gitu ya. Nah, di sini kamu menganalisis dari data-data tadi itu membuat patokan. Ya, gunanya kamu analisis data yang sudah tersedia, yang sudah kamu kumpulkan, yang sudah siap gitu ya. Itu adalah kamu membuat patokan atau membuat goal gitu ya. Teman-teman kalau ingat beberapa waktu yang lalu itu ya saya selalu tak katakan di kelas apa ya, di kelas D kayak ya di kelas D. Aku menanyakan gitu ya, selain uang, selain
perencana, apa ya, selain uh, target gitu ya, target uh, terlaksananya gitu ya. Jadi memang kita kalau mengatakan bahwa apa perlakuan intervensi itu selesainya kapan? Ya antara dua, antara batas waktunya selesai, jadi memang memenuhi batas waktu, dan yang kedua adalah memenuhi target perubahan. Nah, bagaimana kalau kita memenuhi target perubahan? Bahwa ya kita harus ada indikator batasan minimal kita sudah melakukan sebuah perubahan gitu ya. Nah, analisis data yang kamu lakukan itu adalah membuat patokan atau membuat batas minimal tadi gitu ya. Membuat patokan dengan membandingkan data sekunder yang sudah ada pada masyarakat dengan acuan umum gitu ya. Misalkan sebagai contoh, tingkat kematian ibu dan anak secara nasional dibandingkan dengan target populasi. Kalau misalkan target populasi saya di Maluku Tengah tadi gitu ya. Nah, selisihnya berapa? Jadi, upaya yang saya lakukan adalah bagaimana caranya yang ada di nasional itu bisa tercapai. Setidaknya sama gitu ya. Nah, menjadikan acuan target. Jadi, itu yang bisa dilakukan ketika kita ngomongin masalah analisis data. Oke, misalkan kematian ibu dan anak di sini ternyata lebih rendah. Nah, berarti bukan sebuah masalah dong. Gitu ya. Berarti ini masalahnya temporer, masalahnya sementara. Berarti ada kasus khusus nih. Gitu ya. Terus kemudian tadi kan udah ada data primer dan sekunder gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan triangulasi atau melakukan penyesuaian data dari apa yang sudah kita dapat sebelumnya, baik dari kuanti ataupun kuali gitu ya. Nah, yang terakhir, ketika kita ngomongin masalah penguatan temuan, kita udah dapat analisis statistiknya, kita udah lakukan, oke, kebutuhan target kita kesekian gitu ya. Terus kemudian sudah dia lakukan triangulasi, kamu sudah tanya-tanya, kamu sudah wawancara gitu ya. Temu nih targetnya sekian. Nah, masalahnya apakah mungkin target yang kita dapat tadi dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah bisa atau enggak, berarti kita harus berdasarkan dengan kondisi di lapangan, memungkinkan enggak gitu ya. Yang pertama adalah masukan komunitas. Jadi memang kita perlu apa ya, wawancara tambahan deh gitu ya, konfirmasi ulang, terus kemudian beberapa hal lain misalkan pengamatan dan sebagainya itu bisa menjadi apa ya, kita memutuskan untuk mungkin atau enggak target tersebut terrealisasi gitu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi prioritas, kebutuhan, dan kekurangan. Jadi memang dalam sebuah komunitas pasti ada beragam masalah, teman-teman. Tidak hanya satu, pasti iya. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menyusun, menyesuaikan, dan mengatur gimana caranya ini kita menyelesaikan masalah yang paling penting terlebih dahulu, gitu ya. Dan terakhir, identifikasi layanan dan sumber lain. Mungkin aja gini, dalam konteks-konteks tertentu, gitu ya, teman-teman akan membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain gitu ya, atau ketersediaan hal-hal penunjang. Nah, itu perlu teman-teman siapkan untuk menjadikan apa ya, target kalian bisa terrealisasi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terus kalau misalkan ada yang ingin bertanya gitu ya, saya persilahkan. Sekian dari saya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.